sini, berdiri di sini sama ini. Kayak mimpi. 3 tahun lalu. Tapi itu diklat media sosial PKPK. Nah, 3, 4. Udah pada tua ya, rambut putih. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan nama saya Amirul Espiola. Biar kenal lebih semuanya. Saya asli Gorontalo. Tahun 1986 saya angkat kaki dari Gorontalo ke Jakarta. Bisa dihitung dari 86 sampai 1000 udah berapa tahun itu. Dan saya berkecimpung di dunia seperti ini. Dan pada saat itu saya menjabat sebagai kepala bagian personalia di sebuah perusahaan asing. Saya kabak personalia, tapi manajer saya bisa pecat. Gitu. Jadi perjalanan hidup saya seperti itu. Saya dari Indonesia bagian timur, kemudian saya berada di lembaga ini. Pada tanggal 12 Mei 2013 dicetusnya LPKPK, Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan di Bekasi. Latar belakang kenapa ada LPKPK kok bisa berdiri? Apa dia punya cikal bakal? Pertama itu di Bekasi itu kawasan industri terbanyak 16. PT-nya ada 7.000 Pak. Dan itu memang di mana ada gula ada semut. Di mana ada PT di situ ada ormas, 300 ormas, tukang biang ribut semua itu. Berebutan lahan, saya main ribut, main pukul, main potong, main penggal. Jadi yang terlibat situ ada TNI, ada Mabes Polri. Nah disitulah LPKPK berdiri. Kenapa berdiri di situ? Pada saat ormas LSM ribut tentang berebutan lahan, maka saya berpikir kita harus mendirikan sebuah lembaga yang fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Namanya LPKPK. Iya, nggak ada yang ngawasi waktu itu, korupsi berjalan. Disitulah LPKPK berdiri. Saya mencetuskan ini 12 Mei. Dan insya Allah pada tanggal 12 Mei 2023 tahun ini, habis lebaran ya, kita akan memasuki 1 dekade LPKPK, HUT LPKPK ke-10. Ulang tahun LPKPK ke-10 dan LPKPK ke-10 12 Mei 2023 ini, dan seluruh Pomda Komcap se-Indonesia wajib melakukan kegiatan. Potong tumpeng, kue ulang tahun, adakan lomba pembacaan ikrar, lomba diskusi tentang isi ADRT, tupoksi tentang adu visi misi. Nah di situ kita lakukan isi daripada acara itu ulang tahun. Pada hari ini saya ingin menguraikan tentang apa cikal bakal berdirinya YLBH ini. YLBH LPKPK. Saya punya baju ini ada 3, tapi satu pun nggak ada sekarang. Ya begitulah kalau pimpinan ya, ketua umum habis Pak. Asal jangan pangkat dicopot, gitu kan? Habis acara habis semua. Calon sini semua. Gitu. Karena dia memohon, Pak, itu buat saya kenang-kenang. Pak, ini buat saya, buat tanda mata. Bukan dibeli, tapi minta. Habis Pak. Gitu. Jadi saya nggak boleh pakai banyak-banyak. Ini aja. Nah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini berdiri pada tanggal 15 Juni 2017 di Jakarta. 2017. Dan setelah terbentuk, dia vakum. Benar, laporan belum ada ini, pos vakum di pengadilan hukum. Pada tanggal 17 itu terjadi keributan. 5 dewan pendiri di situ, sehingga vakum. Nah, karena vakum 2017, 2018 bulan Juli saya bentuk lagi baru, namanya YLBH LPKPK. LBH LPKPKN. Ingat ya? LBH LPKPKN, logonya warna biru. Ada yang pakai sini, baju saya sangat copot, ada di kamar, logonya biru. 2018. Itu dewan pendirinya ada 5 dan 1 sudah meninggal kemarin, yaitu mantan direktur LBH LPKPKN, yaitu Bapak M. Zulbi Herman SHMH meninggal. Ya, itu. Jadi dewan pendiri tinggal 4, begitu. Dan cerita kan yayasan ini Pak, Bapak bisa baca undang-undang yayasan. Maka insya Allah di tahun 2024 kami akan mengadakan kongres pertama LBH LPKPK. Kongres pertama. Jadi kongres itu yang menyetujui. Kita cuma membentuk tim perumus. Jadi bukan cuma otak saya yang memutuskan,
nanti ada tim khusus, baru masuk ke kongres, baru disidangkan, diputuskan dengan hakikat bahwa nama YLBH ini cuma berubah di nama. Jadi Y itu akan hilang, tidak ada yayasan, akan menjadi LBH, LPKPK, ada N nasional. Yang diganti cuma itu, sama Dewan Pendiri yang lama. Dewan Pendiri yang lama diganti menjadi Dewan Pendiri yang sekarang, begitu. Jadi kalau nanti dari kongres aja yang itu yang memutuskan. Tapi kalau tidak berubah, maka kongres itu hanya memutuskan masa bakti Pak Cipto berlanjut 3 tahun lagi ke depan. Jadi kan per 3 tahun itu masa baktinya, per 3 tahun. Jadi tahun depan itu kongres untuk menetapkan masa bakti yang baru. Kemudian perubahan ADRT, kemudian kode etik, kemudian pokok program kerja, gitu. Di materi saya itu, di materi diklat itu nanti besok ya. Nah itu kan ada 10 program pokok tentang kinerja JLBH ini. 10 JLBH BKPK di materi rakernas itu. Yang nomor 1 adalah segera membuka pos paku di seluruh pengadilan. Terbentuk LBH di situ, maka harus ada pos paku. Dan sebutannya ini kan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Badan Pengurus. Jadi badan, ya pengurus ini badan, bukan dewan. Kalau saya dewan, Obama nggak hadir, Dewan Pengawas. Ya kadang-kadang suka disalah-salah tulis saya kan situ. Di ADRT itu benar. Di ID card, di SK, di bendera suka salah tulis. Jadi dia namanya badan, Pak. Badan pengurus. Badan pengurus pusat, badan pengurus daerah Jatim, badan pengurus cabang Magetan Sidoarjo. Kalau saya dewan pengurus. Gitu. Kalau dewan tugasnya adalah mengangkat, memutuskan. Gitu. Kalau ini melaksanakan tugas harian. Gitu. Nah, di legalitas itu JLBH itu pimpinannya bukan direktur tapi ketua umum. Pak Amir dulu namanya ada di situ. Ya. Ada di nama situ. Di JLBH ini pimpinannya Pak Cipto, ketua umum ya. Baca di akte, di keputusan. Ketua umum bukan direktur. Saya di notaris saya bilang, Pak, ini direktur eksekutif, enggak boleh Pak, harus ketua umum karena yayasan. Tapi kalau dia lembaga bantuan hukum, direktur eksekutif. Dan harta kekayaan yang dimiliki oleh YLBH itu kalau suatu saat terjadi gejolak, bubar atau ditutup, maka harta kekayaannya menjadi milik negara, bukan milik kita. Perbedaannya sih, kamu bisa baca undang-undangnya satu. Gambaran saya itu, kemudian kita harapkan Rakernas pertama ini menjadi tonggak perjuangan untuk melanjutkan apa yang menjadi hakikat LPKPK ini membentuk LBH, gitu. Agar supaya para pengurus ini bisa melaksanakan tugas, memahami tentang bagaimana cara menangani kasus non litigasi. Kalau secara non litigasi ya semuanya bisa, tapi secara litigasi harus sarjana hukum, bahkan pengacara. Dan di LBH dan yayasan ini, LBH dan YLBH ini syarat membentuk kepengurusan, syarat. Kadang-kadang di grup saya lihat berdebat nggak masuk sesuai undang-undang. Padahal yang berdebat itu pengacara loh. Kok nggak paham itu? Iya, bisa saya kasih katakan. Badan pengurus pusat, badan pengurus daerah bukan pengurus cabang. Badan pengurus pusat Pak Cipto, badan pengurus daerah Pak Jaibi, badan pengurus cabang yaitu saya kasih contoh Sidoarjo. Syaratnya adalah dalam satu tim itu pengurus, direktur, wakil, sekretaris, wakil, benar 5. Di dalam satu struktur itu syaratnya minimal ada 1 pengacara, itu syaratnya. Bukan diwajibkan direkturnya harus pengacara, enggak, 1. Coba baca. 1 Pak, 1 minimal 1. Mau 2
mau 5 boleh, bagus. Minimal 1 pokoknya. Tapi di dalam satu struktur itu minimal 1 pengacara. Itu syarat. Terserah dia mau ada di bendahara, mau ada di sekretaris, di wakil atau di direktur, boleh. Itu syarat. Tapi di dalam kode etik bahwa setiap siapapun dia mau masuk di dalam LBH, syaratnya pintunya ada di LPKPK. Itu di kelas di apa? Di seminar itu materinya di situ berbunyi ada di kode etik, Pak. Kode etik. Pintu masuk ke LBH itu di LPKPK. Jadi dia harus jadi pengurus LPKPK dulu, walaupun dia divisi dan sebagainya. Baru bisa di LPKPK, baru dia masuk ke LBH. Itu di kode etik dan di di LPKM itu. Begitu. Agar supaya kenapa? Ini LPKPK sama LBH jangan berantem di tengah jalan, di lapangan. Dulu di mana itu daerah Sumatera itu berebutan lahan berdua berantem bertengkar. LPKPK sama LBH. Terus di Poncap Sragen yang berada di Jawa Tengah, LBH, LPKPKN tertangkap karena menangani kasus bukan kewenangan para legal. Oleh karena itu para legal harus dididik dulu ini, ditata, harus memahami apa fungsinya. Iya, apa ya, hak dan tanggung jawabnya apa? Itu para legal. Harus diberikan pelatihan, harus dikasih sertifikasi, kemudian ada peraturan, Pak, ada membatasi dia. Para legal itu tidak boleh menangani kasus langsung. Ya, ada kasus nih, itu ditangani langsung, nggak boleh, harus ada serahkan ke pimpinannya. Lalu dalam bahasa internasional, para legal itu adalah pembantunya pengacara. Begitu. Nah, untuk itu pada hari ini nanti apa namanya, rakernasnya besok ya? Iya. Besok aja nanti. Itu hari ini kita pembukaan sekaligus pemaparan. Saya cuma memberikan pemahaman sedikit pengarahan tentang LPKPK dan LBH. Dan biasanya ini dalam satu aturan begini, ketika ada kasus di wilayah Sidoarjo, maka kasus itu harus masuk ke meja ketua Komcap. Itu nomor 1. Itu Komcap dulu masuk ke situ. Baru ketua Komcap memilah-milih ini kasus perdata apa pidana atau hanya sekedar guyon. Ketika dia hanya sekedar kasus, sekedar musyawarah, bukan perdata, bukan pidana, ya Komcap tangani. Tapi ketika masuk ke ranah hukum litigasi, baru lepas rencanakan serahkan kepada LBH. Itu kewenangan LBH. Makanya di situ syaratnya kan harus satu pengacara. Pengacara itu yang masuk ke, kalau di bersidang, nanti yang bersidang. Hakim akan meminta satu hak pengacara maju ke depan. Itu syaratnya di situ. Jadi jangan sampai kosong. Gitu. Kalaupun terpaksa tidak ada pengacara di situ, minimal ada sarjana hukum di situ. Nanti lama-lama juga bisa jadi pengacara. Gampang. Yang bisa dididik sama senior ini Pak Aceh. Siapa? Orang SMA aja bisa jadi pengacara. Ya. Yang penting punya ijazah SMA dan punya niat kuat jadi pengacara. Di sekolah kilat jadi sarjana hukum, baru ikut PKPA jadi pengacara. Temanku saya lihat ada banyak seperti itu. Saya kaget melihat dia. Dia punya pendidikan SMA. SMA juga saya nggak tahu SMA benar apa enggak. Tiba-tiba udah pengacara. Sekolah di mana ini? Di Cirebon dia kuliah ini. Dia bayar, dia langsung semester 6. Jadi 1 langsung dibayar. Baru dia lanjut 7, 8, 9 selesai. Baru dia ikut PKPA. Jadi pengacara benar. Di Cirebon ada itu pendidikan sekolah kuliah kampus itu. Dia langkai di semester 5 daftar langsung 6. Lanjut tahun itu. Cepat sekali langsung pengacara. Dan di Jawa Timur ada 1. Mungkin kenal ya, Bapak Asmari. Saya tahu dia SMA, tapi sekarang pengacara. Bukan lulus SMA. Ya tapi kan paket, dia beli paket. Paket sih. Paket. Iya. Jadi hati-hatilah. Jual. Tapi dia mampu. Jual berarti dia. Iya, dia mampu. Cara ngomong. Jadi menangani kasus sama saya dulu. Iya. Tapi bikin surat aja susah.
Double bilang Pak. Iya, mohon maaf saya cuma bicara sejujurnya. Jangan main gunting. Saya kalau main gunting Pak, udah profesor saya. Saya kuliah itu dari tahun 91 Pak, kuliah tadi. Saya lahir tahun 66, saya kuliah lulus SMA itu tahun 86. 91 saya kuliah. 91 Pak. Sekarang sudah profesor saya di Universitas Borobudur. Tapi karena macet-macet gara-gara itu, krisis moneter Pak Harto lengser, saya lengser habis itu. Jadi saya sebagai pengusaha dia, saya pecat karyawan, tutup pabrik, bangkrut lagi saya. Jadi sekolah saya terhenti lagi, sampai sekarang. Masuk S2 aja setengah mati biayanya tuh. Biayanya aja 17 juta tuh per semester. Gila itu. Tapi kalau mau tembak boleh. Mau bayar tuh 70 juta. Kasih tahu. Tapi kan gak enak. Gak melalui bangku sekolah. Nah, pelajaran ilmu hukum itu kita bisa dapatkan di sini di PKPK. Yang penting kita sudah SMA. Itu aja, sudah cukup itu. Nanti tinggal ikut PKPA. PKPK bisa mengadakan PKPA. Tapi tinggal pakai suatu organisasi advokat yang mana aja terserah. Ada KAI, Peradin, semuanya ada, bisa kerjasama. Gitu. Jadi kalau LPKPK dengan YLI, kerjasamanya dengan YLI, iya. jurusan mereka. Iya. Kemudian saya sendiri juga di LPKPK ini pada tahun 2024 kosong, tidak ada kegiatan. Rakernas tidak ada. 2023 ini bulan Agustus tanggal 21 2023 Rakernas ke-6 di Makassar. Ketua panitianya Pak Adi Dinar hadir. Pak Adi Dinar sukses. Rakernas 6. Kontribusi per orang 1 juta kan? Iya. Tapi beliau cuma memutuskan cuma 500. Total bonus. Iya. Di subsidi 500.000. Tambah lagi subsidi. Cuma 200. Terserah. Yang penting memang saking ketua komdanya mantan pejabat, kepala BPN Malaysia Selatan. Jadi dia tahu tentang tanah. Gitu. Kemudian 2024 kosong karena kita menghadapi pemilu. Dan 2025 adalah Munas kedua. Munas kedua adalah pemilihan ketua umum ulang 5 tahun. Munas pertama kan 2020. Kemudian 2025 itu Munas pemilihan ketua umum seluruh Indonesia harus hadir. Pilih lagi ketua umum. Saya ingin ada calon ketua umum yang tampil. Jadi saya ada calon lagi itu tampil minimal 3. Gitu. Tapi syaratnya berat.